Penemuan mayat seorang wanita pada tahun 1978 adalah awal mula dari kisah seorang pembunuh berantai yang ditetapkan pada tahun 1982 dan ditangkap pada tahun 1990, di mana mayat gadis muda yang ditemukan itu mengalami luka tusuk di bagian perut sebanyak 3 lubang dan mata yang tercongkel keluar. Simak kisah sadis pembunuh berantai yang satu ini, Andrei Chikatilo. Sebelum kita masuk kepada ceritanya, perkenalkan nama saya adalah Walfrido. Jika sekiranya kamu suka cerita-cerita dari kisah nyata, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman kamu, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Andrei Chikatilo adalah orang yang sebelumnya kita bahas di video sebelumnya, di mana si Andrei Chikatilo ini melakukan pembunuhan sebanyak 56 orang. Dan di video sebelumnya, si Alexander Pichaskin sangat mengagumi si Andrei Chikatilo ini karena dia membunuh lebih dari 56 orang. Sehingga si Andrei Chikatilo ini adalah inspirasi bagi si Alexander Pichaskin. Di video sebelumnya, si Alexander Pichaskin membunuh 61 orang dan dia ingin melebihi si Andrei Chikatilo ini, yang dimana si Andrei Chikatilo ini hanya membunuh 56 orang. Dan di video sebelumnya juga, si Alexander Pichaskin ingin dihukum sama seperti Andrei Chikatilo, karena Andrei Chikatilo adalah seorang yang sangat dia kagumi. Kita akan membahas si Andrei Chikatilo ini, kenapa bisa dia sampai dikagumi oleh pembunuh sebelumnya, yaitu adalah Alexander Pichaskin yang bahkan membunuh lebih banyak orang. Andrei Chikatilo lahir pada tahun 1936 di Rusia, yang dimana saat itu masih dalam keadaan Perang Dunia Kedua, sehingga negara itu masih disebut dengan Uni Soviet. Andrei Chikatilo ini lahir dari keluarga yang bisa terbilang miskin, yang dimana pada saat itu ayahnya hanyalah seorang petani, dimana masa itu masih Perang Dunia Kedua, masa dimana kelaparan itu masih sangat banyak, sehingga si Andrei Chikatilo ini hidup di bawah bayang-bayang, di mana dia merasa bahwasanya kakaknya itu diculik dan dikanibal oleh salah satu tetangganya. Selain hidup dalam kesusahan, si Andrei Chikatilo ini juga hidup dalam penderitaan, di mana teman-temannya sering membuli dia karena tubuhnya yang kecil, yang mungil, dan juga tergolong lemah. Dan di masa-masa itu juga, ayah si Andrei Chikatilo ini ditangkap dan dibuat menjadi tahanan perang pada Perang Dunia Kedua, yang dimana ini menjadikan dia semakin dibully dengan alasan ayahnya itu adalah seorang pengecut, sehingga semua teman-temannya dan semua orang-orang yang di sekitarnya itu melampiaskan dan mengintimidasi si Andrei ini karena ayahnya itu merupakan seorang pengecut. Tapi di samping daripada itu, si Andrei Chikatilo ini merupakan anak yang sangat cerdas dan dia juga selalu lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya. Karena memang hidup dalam cacian dan bulian, si Andrei Chikatilo ini hidup dengan membenci dirinya sendiri. Dan bahkan pada saat dia remaja, dia sempat beberapa kali pacaran, namun pacarannya itu semuanya berakhir dengan tidak baik-baik saja, dimana para pacarnya ini mengatakan isu bahwasanya si Andrei Chikatilo ini mengalami impoten, dan dia juga sempat ingin bunuh diri karena dia takut para mantan-mantannya itu membongkar aibnya ke semua orang-orang, sehingga dia makin dan makin lagi mendapat pembulian. Dan dia juga takut gadis-gadis di belakangnya membicarakannya dan membongkar aibnya kepada orang-orang dan teman-temannya. Hingga pada tahun 1957, si Andrei Chikatilo ini kehidupannya itu hampir berbalik, yang dimana yang dulunya dia lemah, sekarang dia sudah mulai membaik karena dia direkrut menjadi tentara Uni Soviet. Dia menjalani wajib militernya itu dengan sempurna, dan setelah keluar dari kemiliteran, dia bergabung dengan Partai Komunis dan mendapatkan etos kerja yang di atas rata-rata, yang dimana setelah itu dia menikahi seorang gadis yang dikenalkan oleh adiknya sendiri kepada si Andrei Chikatilo ini, yang menerima kekurangan dan kelebihannya si Andrei Chikatilo
dan mereka dikaruniai 2 anak perempuan dan laki-laki, yang dimana kehidupan si Andre Chikatilo ini semakin membaik setelah dia menikah, yang akhirnya dia melanjutkan pendidikannya. Dia mengejar pendidikan lanjutan jurusan sastra di salah satu universitas di Rusia, yaitu adalah Universitas Rostov. Dan tak lama setelah itu dia mendapat pekerjaan sebagai guru di sekolah setempat di lokasinya itu. Terlepas dari hidupnya yang sudah membaik dan yang sudah terbilang baru, ternyata di dalam hatinya dan di dalam dirinya itu masih tersimpan. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah dan selalu diejek. Itu masih tersimpan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dan masih menyimpan dendam dan masih menyimpan luka yang terjadi di masa lampau. Nah, di video sebelumnya juga saya mengatakan guys, bahwasanya pembulian itu sangat berefek ke masa depan seseorang. Itu sebabnya saya katakan pembulian itu sangat-sangat tidak bagus dan sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan. Mungkin bagi kita itu hanya biasa-biasa saja, tapi bagi seseorang yang dibully mungkin itu adalah suatu neraka. Maka dari itu, untuk siapapun yang di luar sana, baik itu anak kecil, anak SMA, anak kuliah, siapapun kamu, jangan pernah melakukan pembulian. Karena bisa saja pembulian yang kita lakukan itu menumbuhkan pembunuh-pembunuh berantai lainnya, seperti Alexander Pichaskin, Andre Chikatilo ini. Itu awalnya mereka hanya dibully sewaktu kecil, namun mereka memiliki dendam dan memiliki di dalam hati bahwasanya mereka itu adalah orang yang lemah dahulunya, sehingga mereka membalaskan dendam di masa dimana mereka sudah mengerti dan sudah tergolong dewasa. Pesan untuk teman-teman semuanya, terutama anak-anak sekolah dan adik-adik sekolah, jangan pernah melakukan pembulian. Efeknya sangat-sangat luar biasa di kemudian hari bagi yang dibully. Nah, kita kembali ke topik yang dimana si Andre Chikatilo ini mulai nih kehilangan akalnya. Ketika anak-anaknya itu bandel, ketika anak-anaknya itu susah diatur, dia malah menghukumnya dengan cara yang tidak wajar. Dan sempat juga dilaporkan bahwasanya dia ini melakukan pelecehan kepada 2 muridnya itu. Dari laporan itu, awalnya si Andre Chikatilo ini tidak dihukum dan hanya dibiarkan begitu saja, dan dia juga tetap diizinkan mengajar, dan juga termasuk salah satunya adalah mengawasi dan berpatroli di asrama. Namun setelah beberapa saat, semakin banyak nih laporan-laporan dan semakin banyak pemberitahuan bahwa si Andre Chikatilo ini sering melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya yang ada di asrama dan juga yang ada di sekolah itu. Sehingga pihak manajemen sekolah memutuskan untuk memecat si Andre Chikatilo ini. Setelah dipecat ini, si Andre Chikatilo ini mulai nih melakukan aksinya, aksi yang sangat sadis dan juga tidak manusiawi. Mungkin karena dia dipecat itu, sehingga memicu niat dan perilaku buruknya, di mana dia diperlakukan tidak baik di masa lalu, dan dia akan membalaskan dendam saat ini. Pada tahun 1978, si Andre Chikatilo ini diyakini membunuh seorang gadis yang bernama Yelena, atau kita sebut saja inisialnya YZ, di mana si YZ ini dibunuh dan dibuang di pinggir sungai, di mana mayat si YZ ini ditemukan di pinggiran sungai dengan sangat mengenaskan, dalam keadaan tidak berbusana, dan juga di perutnya itu ada bekas tikaman sebanyak 3 luka, dan juga matanya tercongkil keluar. Sebenarnya pada saat itu ada saksi mata yang mengatakan dia melihat si Andre Chikatilo ini dengan si YZ ini berada di halte bus. Dan kemudian polisi juga menemukan ransel si YZ ini di dekat sungai yang ada di ujung jalan. Dan juga polisi juga menemukan bercak darah di dekat rumahnya si Andre Chikatilo. Namun entah kenapa polisi pada saat itu menangkap orang lain, padahal sudah digambarkan bahwasanya yang membunuh si YZ ini adalah si Andre Chikatilo. Nah, mulai dari sini si Andre Chikatilo ini tidak tertangkap. Mulai dari sini bermunculan nih mayat demi mayat dan korban demi korban dengan keadaan yang sama, di mana perutnya ditikam, dilakukan penyiksaan, dan juga bahkan beberapa ada yang meninggalkan jejak pemerkosaan dan juga matanya tercungkil keluar. Semua korban si Andre Chikatilo ini adalah orang-orang pendatang ataupun anak-anak yang lari dari rumah atau anak-anak yang bermasalah dengan orang tua,
juga, dia akan menjanjikan beberapa hal contoh seperti uang atau semacam perlindungan, makanan, atau apapun akan dia lakukan untuk membujuk si anak ini mau pergi dengannya. Dan juga dikatakan rata-rata korbannya itu adalah anak-anak berusia 9 tahun sampai 16 tahun, baik itu wanita maupun pria. Si Andre Chikatilo ini akan menjemput mereka di halte bus atau di stasiun kereta. Kemudian mereka akan berjalan dengan cara si Andre Chikatilo ini akan membuntutinya hingga sampai di tempat sepi. Si Andre Chikatilo ini akan melakukan aksinya dengan cara menghujamkan pisau yang telah dia bawa dengan membunuh anak tersebut. Kemudian setelah dia bunuh, dia akan memutilasi korbannya atau dia akan memperkaosnya dulu. Dan bahkan dia sampai menggigit para korbannya sampai benar-benar ada bekas gigitan dan digigit dan dia makan. Setelah itu dia akan menari-nari di samping jasad korbannya. Dia akan menari-nari berkeliling-keliling di samping jasad korbannya itu. Dan setelah selesai dia melakukan ritual yang hanya dia yang tahu, dia akan menutupinya di semak-semak dan meninggalkannya begitu saja. Sehingga pada tahun 1982 polisi notice nih bahwasanya korban-korban yang mereka temukan semuanya itu mirip-mirip dan sama-sama, di mana anak-anak remaja, anak-anak yang dinyatakan hilang atau anak-anak yang bermasalah dengan orang tua itu telah dibunuh dengan cara dan dengan pembunuhan yang sama. Setelah diotopsi, luka-luka yang dialami anak-anak ini hampir-hampir sama semua, dimana mengalami penyiksaan dulu, setelah disiksa, dibunuh, ditikam, dan setelah itu dikanibal, digigit, dan setelah itu matanya akan dicongkel keluar. Dan dikatakan juga si Andre Chikatilo ini memiliki kelainan, dimana dia suka memperkaos mayat yang telah dia bunuh, dan dia juga mencongkel mata para korbannya. Konon katanya setelah dia tertangkap, dia takut bahwasanya mata para korbannya itu menyimpan memori atas apa yang dia lakukan, sehingga dia mencongkel matanya itu agar kelakuannya itu tidak diketahui polisi. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih polisi tidak dapat membuktikan kasusnya? Padahal dalam kasusnya ini, dia telah melakukan pemerkosaan dan juga dia menggigit korbannya. Dan juga bukti-buktinya udah beberapa kali ditemukan di dekat, dan juga ada saksi yang mengatakan bahwasanya dia ini pergi bersama dengan anak-anak yang ada di sana, dijemput di halte bus atau di mana, atau kelihatan di mana bersama anak-anak. Kenapa sih nggak ketahuan sama polisi? Di sini saya jelaskan bahwasanya si Andre Chikatilo ini mengalami kelainan di dalam tubuhnya, di mana dia ini adalah seorang non-sekretor, yang artinya golongan darahnya itu berbeda dengan cairan yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga walaupun dia melakukan pemerkosaan dan meninggalkan DNA-nya di mayat korbannya, setelah dicek dan dibandingkan dengan golongan darahnya, itu tidak akan ketahuan dan sulit untuk menentukannya. Apalagi pada zaman itu mungkin alat-alat medis masih terbatas. Dan sebenarnya dia ini sudah ditangkap beberapa kali, sudah ditangkap sampai 4 kali, keluar masuk, dan selalu saja dibebaskan karena bukti yang dimiliki itu tidak cukup. Jika teman-teman sekiranya penasaran apa itu non-sekretor, teman-teman bisa googling untuk penjelasan lebih detailnya bagaimana itu bisa bekerja pada seseorang dan bagaimana itu bisa terjadi pada seseorang. Yang akhirnya polisi mengetahui ini pada korbannya yang terakhir, di mana mereka membandingkan darah si Andre Chikatilo ini dengan DNA yang telah ditemukan di mayat korbannya itu, dan melakukan pemeriksaan medis yang lebih dan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih dan lebih, sehingga pada tahun 1990 dengan bukti yang kuat dan bukti yang cukup, polisi menangkap si Andre Chikatilo. Dan setelah ditangkap pada tahun 1990, si Andre Chikatilo ini benar mengakui semua kejahatannya dan semua perilakunya. Dan dia juga mengatakan bahwasanya dia telah membunuh 56 orang. Kebanyakan adalah wanita remaja dan juga termasuk ada laki-laki beberapa. Dan juga semua korbannya itu dia mutilasi dengan cara ditikam, dipotong, dan juga matanya dicongkel keluar. Dari 56 korban yang telah diakui si Andre Chikatilo, polisi telah memverifikasi sebanyak 53 korban itu adalah benar korban yang telah dibunuh dan dimutilasi oleh si Andre Chikatilo ini.
Dan sewaktu persidangan, si Andre Ciketilo ini melakukan hal-hal yang aneh, di mana dia sering bernyanyi, mengoceh, tertawa, dan bahkan dia melorotkan celananya dan mempertunjukkan tubuhnya ke semua orang-orang, dan dia selalu menari-nari dan tertawa-tawa di dalam itu. Dan akhirnya polisi membuat sebuah kandang kaca dan juga besi, dan dia ditempatkan di dalam itu agar sidang itu bisa berjalan dengan kondusif, karena dia selalu mengoceh dan tertawa-tawa, bahkan menelanjangi dirinya sendiri. Dan meskipun kelakuannya seperti itu, polisi telah mengecek, ternyata si Andre Ciketilo ini adalah orang yang waras dan tidak memiliki kelainan psikologis atau apapun itu. Itu dia lakukan mungkin hanya karena kegilaan dirinya sendiri, tapi dia tidak termasuk orang yang gila. Sehingga pada tahun 1994, si Andre Ciketilo ini ditetapkan sebagai pembunuh berantai dan dijatuhi hukuman mati. Dan pada tahun 1994, tepatnya pada hari Valentine, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Februari 1994, si Andre Ciketilo ini dieksekusi mati. Nah, sekali lagi saya pesankan guys, untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah melakukan pembulian, karena pembulian itu bisa melahirkan seorang pembunuh berantai seperti Andre Ciketilo dan juga Alexander Pichaskin yang mengalami pembulian di waktu kecil, yang akhirnya melakukan pembunuhan berantai di saat mereka sudah dewasa. Nah, sampai di sini video kita saat ini guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Jika sekiranya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika sekiranya ceritanya ada yang salah atau kurang lengkap, saya mohon maaf. See you next video. Bye bye.